warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hendrianto. Saya dari IAIH PAI semester 6 kelas B. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas proposal yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Zainul Arifin MPD. Proposal skripsi yang saya angkat dalam hal ini ialah metode resistasi terhadap peningkatan kemampuan belajar fikih siswa kelas 10 MA NW Anjani tahun pelajaran 2020-2021. Saya melakukan pembatasan dalam penelitian yaitu hanya untuk mata pelajaran fikih dan kelas 10 dalam penerapan metode resistasi. Dengan susunan sebagai berikut. Bab 1 ya memang hanya bab 1 pendahuluan, yaitu latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan daftar pustaka. Seperti kita lihat, terbelakang masalah ialah proses belajar mengajar adalah kegiatan yang fundamental yang merupakan kegiatan mendominasi dari seluruh aktivitas lembaga pendidikan. Memang metode latar belajar mengajar ialah suatu hal yang sangat wajib bagi suatu pendidikan karena itu adalah jantungnya. Bukanlah disebut sebagai sekolah kalau tidak ada pelajaran atau belajar mengajar di dalamnya. Makanya dari itu banyak akan muncul problematika dalam belajar mengajar, baik itu sebagai metode, baik itu cara pengaturan kelas, baik itu pemahaman seorang murid. Tapi kami hanya melakukan pembatasan dalam melakukan metode mengajar dan belajar dan mengajar. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, maka jumlah permasalahan dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Itu permasalahan daya serap pelajaran oleh masing-masing siswa yang harus mendapatkan perhatian khusus. Daya serap seorang siswa pasti akan berbeda-beda. Jadi, bagaimana cara mengetahuinya? Cara mengetahuinya adalah dengan cara metode resistasi yang akan kami jabarkan di slide berikutnya. Terus masalah yang kedua adalah kurang aktif dalam bertanya untuk menambah pemahaman siswa itu. Bagaimana cara kita sebagai guru supaya membuat siswa itu aktif dalam bertanya ketika kita melakukan penjelasan, akan kami jelaskan juga. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus penelitian proposal lebih menjuru kepada informasi kebaruannya yang untuk penelitian di lapangan. Jadi, kami dituntut untuk terjun ke lapangan secara langsung. Bagaimana cara mengetahui apakah metode ini bekerja atau tidak? Maka caranya ialah dengan terjun ke lapangan secara langsung, bertanya kepada atau mempraktikannya kepada siswa-siswa atau bertanya kepada seorang guru yang sedang mengajar apakah metode ini baik untuk diterapkan ataukah tidak sama sekali. Dan melakukan pembatasan dalam suatu penelitian itu sangatlah wajib, karena jika tidak melakukan pembatasan maka akan menyebabkan yang namanya kerancuan dalam penelitian, yaitu akan terjadinya pelebaran pemahaman pematerian sehingga nanti akan menyibukkan peneliti itu sendiri. Berdasarkan latar belakang yang sudah kami sebutkan dengan panjang lebar dan kami singkat dalam penulisan PowerPoint, maka akan dapat disimpulkan bahwa apakah metode resistasi efektif untuk meningkatkan kemampuan belajar peserta didik di mata pelajaran fikih untuk kelas 10 MA Mualimat akan terjawab ketika kita melakukan pembahasannya. Walaupun di sini kami tidak melakukan pembahasan, tapi kami akan melakukan pembahasan. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode resistasi terhadap peningkatan kemampuan belajar peserta didik kelas 10 MA Mualimat NW Anjani. Bagaimana kita mengetahui pengaruhnya? Dengan cara melakukan yang namanya terjun ke lapangan, menerapkan metode ini, melakukan perbandingan dengan kelas lain, atau melakukan perbandingan dengan nilai sebelumnya yang sudah pernah didapatkan tapi tidak melakukan metode berbeda. Misalkan kita sekarang kita melakukan metode yang namanya metode resistasi.
apakah metode ini berhasil membuat siswa mendapatkan nilai yang lebih baik atau pemahaman yang lebih lanjut daripada metode sebelumnya, ya ini hanya dengan metode ceramah saja atau sebagainya. Jika benar, maka metode resistasi ini akan dapat dikatakan metode yang efisien dalam meningkatkan pemahaman siswa, dalam meningkatkan serta belajar mengajarnya siswa, dan sebagainya. Manfaat penelitian, manfaat teoritis, memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi pengembangan keilmuan dan keterampilan tentang metode resistasi dalam meningkatkan kemampuan belajar peserta didik sulit yang memahami pelajaran, serta manfaat praktis atau manfaat yang bisa langsung dipetik secara singkat ialah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan bagi seorang guru, orang tua, dan pihak lainnya terkait penanganan peserta didik yang berkesulitan belajar. Nah, metode resistasi ini sendiri ialah metode penugasan berlanjut bagi seorang siswa. Misalkan sekarang kita berada dalam suatu kelas melakukan pembelajaran fikih, kita memberikan materi dan sebagainya. Nah, ketika kita menyampaikan materi, kita sudahkan dan kita memberikan yang namanya penugasan, maka penugasan itulah yang disebut dengan metode resistasi. Metode bagaimana kita mengetahui apakah murid kita ini memahami apa yang telah kita sampaikan ataukah tidak sama sekali. Dan metode resistasi sendiri pun bisa berupa penugasan secara langsung atau secara tertulis, baik itu berupa PR, pekerjaan rumah, nanti akan dia kumpulkan dan kita tahu apakah dia bisa menjawab atau tidak, atau metode resistasi langsung, penugasan, penulisan, dia menjawab secara langsung di dalam kelas dengan batasan waktu, misalkan 5 pertanyaan ditulis dijawab dalam waktu 20 menit, atau metode resistasi spontan atau dilemparkan secara langsung kepada siswa. Ketika kita melakukan yang namanya pembelajaran tanya jawab, maka kita akan memberikan yang namanya pertanyaan mendadak atau resistasi secara spontan. Apakah siswa itu dapat menjawab dari apa yang kita sampaikan ataukah tidak, dan ini yang disebut dengan metode resistasi. Jika siswa itu terlatih dengan cara penugasan atau memberikan tanya jawab secara langsung, maka dia akan terbiasa dengan yang namanya pertanyaan-pertanyaan yang akan tiba setelahnya, dan inilah yang kamu sebut dengan metode resistasi. Nah, penjelasannya lagi, metode resistasi adalah metode penyajian bahan di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan. Nah, sama seperti yang saya katakan, melakukan pemberian bahan atau tugas, baik itu tugasnya dilakukan di rumah atau secara langsung dikerjakan di sekolah, ataupun itu dengan metode tanya jawab itu sendiri. Nanti itu akan mempengaruhi kemampuan belajar. Kemampuan belajar seperti apa? Kemampuan belajar dari secara pelajaran, kemampuan belajar dalam melakukan tanya jawab kepada seorang guru, apakah dia nanti ketika kita bertanya dia akan aktif. Maka kita sebagai guru pun harus pintar-pintar dalam memberikan penugasan tersebut. Kita harus melihat mana murid yang sekiranya kurang aktif di dalam kelas, maka itu harus kita berikan resistasi spontan atau pertanyaan atau tugas spontan. Misalkan ketika kita menjelaskan yang namanya toharoh atau bersuci dalam fikih, ada seorang murid yang kurang memahami, maka kita akan memberikan dia penjelasan lebih lanjut. Jika dia sudah nampak terlihat paham, maka kita akan memberikan dia suatu pertanyaan. Jika dia bisa menjawab dengan benar, maka berarti dia sudah memahami pertanyaan kita atau apa yang kita sampaikan dengan benar. Inilah keunggulan dari metode resistasi tersebut. Selain memacu murid untuk paham secara menyeluruh tentang apa yang kita sampaikan, murid ini juga akan secara tidak langsung terbiasa dengan yang namanya menjawab pertanyaan spontan dari seorang guru, sehingga dia nanti akan aktif bertanya ke depannya. Metode resistasi penyajian bahan seperti PR, sebenarnya itu juga sangat bagus sekali, tapi akan lebih baik jika metode ini langsung dikerjakan ketika itu juga, seperti metode penulisan atau menjawab dalam kurun waktu 20 menit dan harus dikumpulkan. Karena saat di situ pula kita dapat melakukan evaluasi apakah materi yang kita sampaikan itu dapat dipahami ataukah tidak sama sekali. Karena kita sebagai seorang guru bukan hanya sekedar sebagai
mengajar tapi juga sebagai mendidik. Kita bagaimana caranya mendidik